Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Mas Mbak sekalian balik lagi di video lainnya. Pernah nggak sih kamu ketemu sama orang yang kayaknya dapat respect dengan effortless? Nggak pakai trik aneh-aneh, nggak perlu gombal basi, cuma modal percaya diri yang solid. Nah, hari ini kita bakal belajar bareng gimana caranya biar orang, termasuk pasangan, bisa respect sama kamu tanpa perlu drama. Dan ini bukan soal duit, tampang, atau status. Ini semua balik lagi ke diri kamu sendiri. Jadi gini, respect itu mulai dari respect ke diri sendiri dulu. Respect yang kamu dapat dari orang lain tuh selevel sama respect yang kamu punya buat diri sendiri. Bayangin, kalau kamu selalu nurut sama orang, selalu nyenengin mereka sampai lupa diri, apa yang bakal mereka lihat? Biasanya, ya bakal kelihatan kamu kayak nggak punya respect buat diri sendiri. Dan, kalau kamu aja nggak respect sama diri sendiri, gimana mereka bisa punya respect ke kamu? Hal-hal kecil ini bikin beda loh. Cara kamu ngobrol, cara kamu jalan, gimana kamu bawa diri di depan orang banyak. Kalau kamu jalan dengan percaya diri, kepala tegak, bahasa tubuh strong, dan ngomong dengan yakin, orang lain bakal Percaya deh, itu langsung kelihatan, dan mereka ngerasain aura percaya diri kamu. Ini nih yang jadi fondasi dari respect. Nah, pertama soal mengubah kebaikan menjadi sifat yang buruk atau sering disebut nice guy or nice girl. Yang baiknya itu kelebihan banget. Jangan salah ya, jadi orang baik itu bagus banget. Tapi kadang orang suka nyangkut di mindset kalau jadi baik tuh harus nurut atau nggak pernah mikirin diri sendiri. Padahal, kalau kamu selalu berusaha bikin orang lain seneng dengan ngorbanin diri kamu, lama-lama orang malah ngelihat kamu kayak nggak punya prioritas buat diri sendiri. Oke, mereka mungkin seneng dapat perhatian, tapi respect? Itu lain cerita. Ini beda sama arogan ya. Bedanya cuma kamu tahu nilai diri kamu, dan kamu nggak perlu ngebuktiin apa-apa ke orang lain. Kamu udah cukup, dan kamu tahu itu. Respect diri juga kelihatan dari batasan yang kamu buat. Kayak nggak segan buat bilang tidak atau cabut kalau mulai ngerasa nggak dihargain. Ini penting, karena orang lebih respect sama yang tegas, sama batasannya. Kalau kamu biarin orang ngelangkahin batas itu, secara nggak langsung, kamu kasih lampu hijau buat mereka nggak respect ke kamu. Jadi, jangan mau jadi orang yang kayak gitu ya. Punya pendirian, dan percaya deh, respect itu bakal datang dengan sendirinya kalau kamu punya standar buat diri kamu. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Berhenti cari-cari persetujuan dari dia. Oke, gini ya. Kalau kamu sibuk banget nyari-nyari persetujuan dari orang lain, itu kayak shortcut buat bikin respect langsung anjlok. Begitu pasangan kamu ngerasa kalau kamu terlalu berusaha buat dapat persetujuan, ini bisa ngerubah cara pandang dia ke kamu. Kamu jadi kelihatan kayak orang yang sibuk banget buat impress dia, dan kesannya malah jauh dari percaya diri. Pasangan kamu bisa ngerasa loh, kalau kamu butuh validasi banget. Bukan cuma dari kata-kata, tapi juga dari tindakan. Misalnya nih, kamu sering banget ngechat mastiin dia tertarik, atau kamu berubah-ubah cuma buat bikin dia tertarik. Ini ngirim pesan yang kuat, kayak, please suka sama aku dong, punyaku udah karatan nih, dan gak ada hal lain yang bisa ngebunuh daya tarik dan respect lebih cepat dari itu. Coba deh ingat lagi, pernah nggak kamu terlalu keras usaha buat impress dia? Mungkin kamu beliin dia barang mahal yang dia nggak minta, atau berusaha banget nge-impress teman-temannya. Gimana reaksi dia? Kebanyakan orang bakal risih kan? Nah biasanya, makin kamu nggak terlalu mikirin pendapatnya, dan lebih fokus buat diri kamu, respect dia justru makin tinggi. Kamu yang punya arah dan hidup sendiri, ini bikin kamu jadi orang yang menarik. Pasangan bakal respect banget sama orang yang punya tujuan jelas, yang nggak terus-terusan ngejar validasi. Justru saat kamu berhenti terlalu mikirin apa dia setuju atau enggak, dan lebih fokus buat setuju sama diri sendiri, respect yang asli mulai muncul. Oke, next. Nomor 3. Bikin batasan dan jangan gampang nyerah. Ini nih, kalau kamu nggak bikin batasan yang jelas, kamu lagi nyiapin diri sendiri buat nggak dihargai. Coba pikir, orang yang ngelakuin apa aja buat bikin orang lain senang, nggak pernah ngeberaniin diri buat bilang enggak,
Biasanya, ini malah bikin orang lain jadi kurang respect. Kenapa? Karena orang bakal ngelihat kamu nggak punya pendirian. Batasan itu penting banget mas mbak sekalian. Nggak peduli kamu masih PDKT, udah pacaran, atau bahkan udah nikah sekalipun. Kalau kamu nggak bikin batasan, kemungkinan dia bakal tes kamu terus. Begitu dia lihat kamu gampang banget buat mengorbankan prinsip kamu demi dia, respect dari dia bisa hilang. Batasan tuh bukan cuma soal bilang apa yang dia nggak boleh lakuin, tapi juga soal apa yang kamu nggak bakal toleransi. Ini nunjukin respect buat diri sendiri. Kalau kamu hargai diri sendiri, kamu nggak biarin orang, siapapun itu, ngerusak zona aman kamu. Batasan soal waktu, energi, atau nilai-nilai kamu, semuanya bikin kamu tetap punya kontrol atas hidup. Orang yang enggak punya batasan biasanya ngirim sinyal kalau dia bakal ngelakuin apa aja demi bertahan di hubungan, dan ini bisa bikin respect hilang. Jadi, begitu kamu bikin batasan, stick to it. Ini bukan soal jadi galak atau bikin ultimatum, tapi lebih ke nunjukin kalau kamu punya prinsip yang nggak bisa diputer-puter. Percaya deh, makin kamu stick sama batasan, makin dia bakal ngetes kamu, cuma buat lihat apa kamu bisa berdiri teguh atau enggak. Dan begitu dia tahu kamu nggak gampang goyah cuma demi bikin dia senang, di situ respect yang sebenarnya bakal muncul. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Jangan takut buat pergi. Oke, gini ya. Jangan pernah takut buat mundur atau pergi kalau situasi udah nggak sehat. Entah itu dari obrolan, perdebatan, atau bahkan dari hubungan sekalipun, kalau batas kamu udah dilanggar. Orang yang berani bilang cukup dan siap buat pergi, biasanya malah dapat lebih banyak respect dibanding yang terus bertahan sambil ngalah. Kadang, ada yang mikir kalau pergi berarti kehilangan. Tapi justru kalau kamu tetap di situ, padahal udah nggak sehat, kamu bukan hanya kehilangan respect dari awal, tapi juga kehilangan diri kamu sendiri. Konsisten sama batasan yang udah dibuat. Bikin batasan itu penting, tapi konsisten buat ngejalaninnya itu yang bikin beda. Gampang sih bilang, aku nggak suka ini, atau aku butuh itu di hubungan. Tapi kalau nggak ditepatin, lama-lama bakal nggak dianggap serius kan? Orang lain bakal langsung ngerti saat kamu biarin batasan dilanggar sekali aja, dan dari situ, semua batasan lain bisa mulai dianggap remeh. Jadi, kalau udah bikin batasan, ya teguh sama itu setiap waktu. Pesannya jelas, aku respect sama diri sendiri, dan kalau mau tetap di hidupku, kamu juga harus respect ke aku. Oke, terakhir, dan gak kalah penting. Nomor 5. Jadi diri sendiri tanpa rasa malu. Kalau kamu sibuk berusaha jadi orang lain cuma buat bikin orang terkesan, kamu udah rugi duluan. Kesalahan terbesar itu ya, berusaha ngepasin diri, jadi apa yang menurut kamu diinginkan orang lain. Mulai dari ngubah kepribadian, pura-pura suka sama hal yang sebenarnya nggak kamu suka, atau nggak jujur sama diri sendiri. Semua itu nggak bakal bertahan lama. Kalau kamu nyaman sama diri kamu sendiri, nggak cari-cari persetujuan, nggak perlu jadi orang lain, itu malah bikin kamu dapat respect. Orang tuh respect sama yang asli. Kalau kamu punya hobi yang beda, selera humor yang unik, atau pendapat kuat tentang sesuatu, jalanin aja. Jangan pernah merasa harus minta maaf buat jadi diri sendiri. Yang paling asik jadi diri sendiri itu juga berarti kamu nggak perlu takut buat embrace kekurangan kamu. Nggak ada yang sempurna, dan pura-pura sempurna tuh capek banget. Jadi kalau kamu tampil apa adanya, nggak cuman kamu yang ngerasa nyaman, tapi orang lain juga bakal lebih appreciate. Disinilah respect dan hubungan yang tulus bisa lahir. Jadi, intinya nih, kalau kamu pengen dapet respect dari orang lain, mulai dulu dari respect sama diri sendiri. Jangan ragu buat punya batasan yang jelas. Dan jangan takut buat pergi kalau situasi udah nggak sehat, tetap jadi diri sendiri, tanpa harus pura-pura atau minta persetujuan siapapun. Percaya deh, yang asli itu yang paling dihargai. Pada akhirnya, orang bakal respect sama kamu, karena kamu punya prinsip dan tahu nilai diri kamu. Jadi, teruslah jalan di jalur kamu. Setia sama siapa diri kamu yang sebenarnya. Dan biar respect itu datang dengan sendirinya. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin.
Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.